Saudara-saudara, semua kesaksian-kesaksian indah yang mengelilingi kita seperti awan di angkasa yang merefleksikan sinar cahaya matahari untuk menerangkan perjalanan kita di depan. Saya harap lebih banyak orang seperti Ivan yang bermutu, berbobot, mengerti pengetahuan dengan begitu mendalam, tapi akhirnya rela bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk pimpinan-Mu sampai hari ini. Di dalam hari sepanjang ini, Engkau telah mengerjakan hal-hal yang ajaib di dalam hati kami. Engkau telah memberikan kepada kami satu kehausan untuk firman Tuhan. Dan kami sudah mendengar, kami sudah menerima begitu banyak anugerah yang Tuhan katakan kepada kami. Kami menyerahkan jam selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, siapkanlah hati kami, dan jadikan kami orang yang merindukan dan orang yang sungguh-sungguh mengausi firman Tuhan, dan kami boleh diisi dengan kebenaran yang abadi. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita setiap malam membicarakan orang yang sudah diberkati oleh Tuhan atau orang yang melawan Tuhan. Hari pertama malam yaitu kami bicara tentang Adam yang melawan Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, di manakah engkau? Status asli sudah kehilangan. Status merosot menjadi fakta yang tidak bisa lagi ditolak. Dan status yang akan dijanjikan itu menjadi pengharapan yang baru. Nah, kemarin kita berbicara tentang seorang pemuda yang bagaimana melawan kesulitan-kesulitan. Dan di dalam ujian yang begitu berat, dia tetap memelihara imannya. Dan akhirnya menjadi orang yang menang. Setiap malam khotbahnya tidak tuntas karena waktu tidak cukup, sehingga kita berhenti pada saat kita harus berhenti. Dan saudara-saudara, hari ini kita membicarakan tentang seorang pemuda yang lain di dalam Alkitab yang namanya Daniel. Saudara-saudara, Daniel dilahirkan di satu zaman di mana Israel telah bersalah kepada Allah dan orang Israel akan dibuang oleh Tuhan. Nubuat-nubuat mengenai bagaimana Israel akan dihukum oleh Tuhan sudah diberikan oleh para nabi-nabi. Tetapi saudara-saudara, orang Israel bukan saja tidak merasa bersalah, mereka tetap membangkang, tetap malas, dan tetap tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu itu Israel yang begitu kecil dikelilingi oleh kuasa-kuasa politik yang besar sekali. Dan Israel akhirnya mendapatkan kecelakaan yang tiba pada mereka dari negara Babylon. Saudara-saudara, negara Babylon salah satu kerajaan yang terbesar di dalam sejarah. Dan Israel negara yang paling kecil, di mana Tuhan berkata, jangan kira aku memilih engkau karena engkau mempunyai kebaikan apapun. Tahu tidak, engkau adalah bangsa yang paling kecil di antara bangsa-bangsa semua. Tetapi karena aku mengasihi engkau, tetapi itulah sebabnya aku memanggil engkau keluar dari Mesir, dan aku menjadi Tuhanmu. Aku menjadi Tuhanmu, Bapamu, dan aku menjadikan engkau anak-anakku. Saudara-saudara, Tuhan pada waktu memilih manusia, bukan memilih karena kita elok, bukan memilih karena kita ada sesuatu keindahan, ada sesuatu syarat yang lebih dari orang lain. Kita adalah unconditionally elected by God. Kita dipilih oleh Tuhan, sama sekali tidak ada unsur kebaikan daripada kita. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, bukan karena kita mempunyai jasa yang cukup untuk memperkenan Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan karena Allah yang memilih adalah Allah yang mengasihi kita, di mana bukan karena jasa, bukan karena kebajikan, bukan karena kualifikasi kita yang cukup, tapi karena Tuhan mau menyatakan kemurahan anugerahnya kepada manusia yang berada di dunia. The merciful God
had chosen us not because our qualification, our goodness, our merit, our life, but because His own mercy, karena kemurahannya Dia. Saudara-saudara, pada waktu orang Israel sedang berada di dalam mengabaikan anugerah Tuhan dan melawan Tuhan, Tuhan mengajar mereka, dan orang-orang Babilonia datang mengepung kota Yerusalem, membakar bait Allah. Dan pada waktu itu mereka menangkap semua anak muda yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling sehat, yang paling pintar, dipaksa dan dibawa ke kota Babilonia di tempat yang jauh sekali. Pada waktu pemuda-pemudi yang paling ganteng, paling tampan, paling sehat dibawa pergi ke situ, saudara-saudara, Alkitab mengatakan Daniel berada di dalam orang yang ditawan itu. Pada waktu orang seperti Daniel ditawan, dia harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan situasi kebudayaannya, meninggalkan bangsanya sendiri. Tidak semua ditawan, tapi dipilih yang paling pintar, yang paling sehat, yang paling ganteng, dibawa ke situ. Di sini saya melihat satu hal, yaitu negara-negara apapun semua mempunyai persamaan, mengharapkan penduduk mereka mendapatkan orang yang paling pintar. Saudara-saudara, saya percaya Singapura, Amerika paling menginginkan orang paling pintar di Indonesia boleh sekolah di negara mereka. Pemuda-pemuda ingin sekolah, tapi tahu mahal sekali kalau pergi Singapura, mahal sekali kalau pergi Eropa, mahal sekali kalau pergi ke Amerika. Tetapi di situ disediakan beasiswa. Kalau engkau sekolahnya baik, engkau sekolahnya cum laude, magna cum laude, summa cum laude, engkau akan diterima. Bukan saja memberikan kepada engkau sekolah tidak usah bayar, malah memberikan uang untuk engkau bisa hidup enak-enak di negara mereka. Apakah ini karena hatinya baik? Karena mau mendidik bangsa yang lain? Tidak, karena mereka memerlukan orang jenius untuk menolong memperkembangkan negara mereka. Saudara-saudara, jadi saya melihat di dalam satu aspek, kalau ada anak muda yang begitu pintar, begitu rajin, begitu unggul, dipakai dan diberikan beasiswa untuk melanjutkan PhD dan sebagainya di luar negeri, saya bersyukur kepada Tuhan. Tapi saya juga mengetahui negara-negara maju sudah sadar satu hal, yaitu di dunia ini yang paling penting, yang paling berharga bukan perak, bukan emas, bukan berlian, bukan mutiara. Yang paling berharga adalah otak yang paling pintar di dunia ini. Saudara-saudara, the brain is the most important, most precious treasure of one nation. Saudara-saudara, di dalam satu bangsa, jikalau ada orang yang pintar, orang yang luar biasa jeniusnya, bangsa itu ada pengharapan. Tapi ternyata banyak pemimpin-pemimpin negara yang terbelakang itu tidak pernah memikirkan hal ini. Maka mereka akan menekan, apalagi kalau bangsa lain, suku orang lain yang berada di bangsanya, lalu meraih pengetahuan yang paling tinggi, mengetahui studi yang paling bermartabat, maka mereka berusaha menekan, memboikot, atau mendiskriminasikan mereka. Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin yang bodoh, tidak pernah mempunyai pengetahuan yang cerdas, mereka cuma mengetahui bagaimana memelihara status quo saya sendiri. Saya sudah menjadi bupati, sekarang ada orang lebih hebat dari saya. Saya bukan menginginkan dia naik mengganti saya menekan dia supaya dia tidak menjadi ancaman bagi saya. Saudara, itu sebab Asia telah kerugian luar biasa karena otak-otak yang paling pintar secara tidak sadar diusir-usir oleh pemimpin-pemimpin yang bodoh. Sekali lagi saya berkata kepada saudara, tahu tidak apa yang menjadi barang yang paling bernilai di dalam satu bangsa? Yaitu otak-otak yang cerdas. Saya percaya 3.000 orang yang mengikut KIN kali ini mewakili otak-otak yang paling pintar di Indonesia. Engkau adalah pemuda yang menjadi pengharapan hari depan
orang Indonesia. Engkau menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa Indonesia. Dan saudara-saudara, jika engkau punya otak yang sungguh-sungguh jenius, yang sungguh-sungguh penting sekali, engkau tidak usah takut, tidak tahu harus kemana hari depan. Saudara-saudara, Tuhan telah mempersiapkan jalan untuk engkau. Dan Daniel dipanggil ke Babilonia. Kenapa? Kenapa Babilonia mencintai orang pintar di bangsa yang lain? Karena mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa terbukanya. Bukan menganiaya, bukan menggeser atau menggugurkan orang-orang karena bangsa lain. Di sini seolah-olah tidak ada masalah ras. Babilonia menampung orang yang pintar. Meskipun bukan bangsa Babilonia, tidak apa-apa. Otakmu yang saya mau pakai. Saya percaya orang-orang 2600 tahun lebih sebelum sekarang ini, yang menjadi Raja Babilonia lebih pintar daripada banyak presiden sekarang di Asia Tenggara. Saudara-saudara, taunya menolak, menggeser, menggugurkan, mendiskriminasikan atau menganiaya orang yang bangsanya lain. Ini adalah pemimpin yang bodoh. Saudara-saudara, lalu Nebukadnezar berkata, latihlah pemuda-pemudi ini supaya mereka mempelajari segala pengetahuan yang paling tinggi, karena saya mau memakai mereka. Saudara-saudara, Nebukadnezar seorang raja yang pintar, seorang raja mengerti bagaimana mengindahkan, menghargai orang yang cerdas. Maka Daniel berada di situ. Tapi Daniel adalah seorang bukan saja mempunyai pengetahuan yang tinggi, dia dilatih bagaimana memelihara iman kepercayaan, memelihara apa yang harus dipelihara di dalam etika, moral, karakter yang baik. Saudara-saudara, seorang yang pintar tapi tidak mempunyai karakter yang baik, ini pintarnya sangat-sangat tidak berguna. Jika ada seorang yang cerdas sekali tapi tidak mempunyai etika yang memadai, ini orang sayang sekali hidup di dalam dunia. Tetapi sulit bukan mencari orang yang pintar sekaligus moralnya beres. Banyak orang beres, bodoh luar biasa. Banyak orang pintar, brengsek luar biasa. Bagaimana kita bisa menggabungkan kedua ini, mempunyai otak yang tinggi sekali dan mempunyai moral yang suci sekali. Inilah orang yang paling sulit diperoleh. Sekarang saya berkata kepada saudara, di Indonesia banyak orang Kristen, dan di antara orang Kristen banyak orang Kristen yang muda. Di antara orang muda banyak orang Kristen yang tidak beres. Mereka mempunyai pengetahuan, iya. Mereka mempunyai moral, tidak. Mereka mempunyai prestasi daripada studi, iya. Mereka bisa memeliharakan kesucian, tidak. Saudara-saudara, engkau melihat yang dijadikan contoh di dalam Alkitab adalah dua pemuda yang dua-duanya ditulis mereka kepenuhan Roh Kudus. Saudara-saudara, di dalam Kejadian mengatakan Yusuf dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam buku Daniel juga ditulis Daniel dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Daniel dipenuhi Roh Kudus, bagaimana ketahui? Yusuf dipenuhi Roh Kudus, bagaimana nyatanya? Saudara-saudara, berbeda sekali dengan cara menilai seorang atau Roh Kudus atau tidak di dalam zaman abad ke-20 dan abad ke-21. Seorang mengatakan orang ini ada Roh Kudus. Tanya, how do you know? How do you know? How can you prove? What is the evidence? You say he has the Holy Spirit. Saudara-saudara, tadi Benjamin Intan sudah mengajar kita tentang Roh Kudus. Saya harap engkau dengar baik-baik. Dan saya minta tanya, bagaimana kita mengetahui seorang ada Roh Kudus? Apakah dicatat di Alkitab ada kunci dan ada prinsip, ada resep untuk membuktikan seorang pemuda ada Roh Kudus? Saudara-saudara, kita telah dididik oleh banyak pendeta yang tidak bertanggung jawab. Ini ada Roh Kudus karena dia bisa jatuh terpelanting di situ. Roh Kudus identik dengan jatuh terpelanting. Ini ada Roh Kudus karena dia bisa berkata-kata lidah. Ini Roh Kudus. Saudara-saudara, ini Roh Kudus, dia bisa berdoa berteriak-teriak.
ini Roh Kudus. Apakah Roh Kudus boleh diidentikan dengan doa berteriak-teriak? Tidak ada dasar Alkitab. Apakah Roh Kudus diidentikan dengan bijak terjatuh, terpelanting, lalu tidak bisa membereskan postur sendiri? Kadang-kadang ada orang jatuh di situ dan roknya terbuka, dia sendiri tidak bisa membereskan sendiri. Itukah katanya Roh Kudus? Saya tidak tahu bagaimana gereja sudah merosot sampai seperti hari ini. Bagaimana gereja sudah mencampur aduk konsep Roh Kudus dan segala sesuatu fenomena yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, baik di dalam Kejadian maupun di dalam buku Daniel, pada waktu kalimat dia dipenuhi Roh Kudus, Yusuf dipenuhi Roh Kudus, Daniel dipenuhi Roh Kudus. Selanjutnya telah menulis dua hal. Mereka kerja segala sesuatu dengan begitu cerdas, dan mereka dipenuhi oleh roh hikmat. Saudara-saudara, the wisdom in their heart and the way they do everything so wisely. Ini dua hal membuktikan mereka mempunyai Roh Kudus. Jadi kitab suci di dalam perjanjian lama sebelum Roh Kudus turun ke dunia sudah mencatat prinsip-prinsip, kategori-kategori bagaimana menguji seorang ada Roh Kudus atau tidak. Kalau kerjanya dah beres, jangan kira itu ada Roh Kudus. Seorang bekerja apapun, engkau serahkan tugas kepada dia, dia dengan teratur mengerjakan, dia dengan tertib mengerjakan, dia dengan penuh perasaan tanggung jawab mengerjakan. Dia menyelesaikan semua tugas yang dimandat kepada dia, dan selesainya dengan begitu indah, begitu sempurna. Ini tandanya dia ada Roh Kudus. Dia tidak akan sembarangan terlambat masuk kantor. Dia tidak akan sembarangan hidup begitu tidak tertib di dalam kantor. Dia mengerjakan segala sesuatu tertib, masuk akal, dan semua dikerjakan dengan begitu baik dan begitu menyaksikan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kedua, seorang pemuda yang ada Roh Kudus, Alkitab mencatat mereka mengerjakan segala sesuatu dengan penuh bijaksana. Bukan bijak sini, bijak dari sana. Saudara-saudara, Yusuf begitu, Daniel juga begitu. Kedua orang beda ratusan tahun. Yusuf kira-kira lebih duluan daripada Daniel, lebih 1000 tahun. Saudara-saudara, kalau Yusuf di zamannya yang tidak terlalu beda dengan zamannya Abraham, yang generasi ketiganya, maka Daniel adalah kira-kira 600 tahun sebelum Kristus. Mereka beda hampir 1400 tahun, tapi standarnya sama, kerjanya beres, penuh dengan bijaksana. Mereka adalah orang yang tertib dan mereka mempunyai hidup yang beres. Saudara-saudara, sekarang kita melihat banyak orang yang gembar-gembor, terus bicara tentang Roh Kudus, tapi hidupnya tidak beres, kerjanya tidak bijaksana, dan karakternya tidak suci. Ini membuktikan roh yang palsu, bukan roh yang sungguh-sungguh kudus. Saudara, Roh Kudus ada roh yang kudus. Semua 1, 2, 3. Roh kebenaran ada roh yang mematuhi kebenaran. Orang kalau mempunyai Roh Kudus, dia berpatuh kepada Roh Kudus, dan berpatuh kepada roh kebenaran, dan berpatuh kepada kebenaran. Holy Spirit is by nature holy. Holy Spirit is the spirit of the truth. A man filled with the Holy Spirit is a man who submits himself under the rule and the principle of the holiness of God. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah seorang yang hidupnya suci. Seorang dipenuhi Roh Kudus adalah seorang yang mematuhi kepada kebenaran. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Ini sekarang saya memberikan dua prinsip yang penting kepada anda. Barang siapa yang hidup tidak suci, barang siapa yang hidup tidak mematukan diri kepada kebenaran, tak mungkin dia mempunyai Roh Kudus. Dari standar ini kita boleh melihat roh yang sungguh dan roh yang palsu.
Saya adalah salah satu orang pendeta yang terus dijuluki oleh orang-orang Pantekosta, orang karismatik, bahwa pendeta Stephen Tong tidak Roh Kudus. Saya mendengar kalimat ini sudah berpuluh-puluh tahun, dan saya juga sudah berpuluh-puluh tahun minta Tuhan mengampuni mereka yang mengatakan kalimat itu. Saudara-saudara, Stephen Tong tidak ada Roh Kudus. Ditanya, kenapa ya engkau berani mengvonis Stephen Tong tidak Roh Kudus? Karena dia doanya tidak bisa gini-gini. Saya mau tanya, kapan Alkitab mengatakan kalau gini-gini itu Roh Kudus? Saya mau tanya, kapan Alkitab mengatakan kalau jatuh terpelanting itu Roh Kudus? Saya mau tanya, kapan Alkitab mengatakan itu Roh Kudus? Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberikan roh yang tidak terhingga kepada dia. The unlimited, the infinite spirit is given to Jesus. Yesus Kristus yang menerima roh yang tidak terbatas, belum pernah karunia lidah satu kali. Yesus belum pernah berbahasa lidah satu kali. Yesus hidup di dalam dunia, bicara dengan semua tertib, dan tidak ada karunia lidah yang pernah dikatakan ada pada Yesus Kristus. Bolehkah engkau mengatakan Yesus tidak ada Roh Kudus? Bukan saja demikian. Satu orang yang penting sekali, Alkitab mengatakan satu kalimat yang tidak pernah terjadi pada orang lain. Yohanes Pembaptis sejak dalam rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Selain Yesus Kristus, tidak pernah ada seorang mempunyai kualifikasi seperti ini. Selain Yesus Kristus, tidak ada satu orang pernah mempunyai hak seperti ini. Masih berada di rahim ibunya sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan kalimat ini dikatakan oleh Yesus Kristus, dikatakan oleh kitab suci. Dia dipenuhi Roh Kudus semenjak di dalam rahim ibunya. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis dilahirkan oleh seorang yang namanya Zakaria dan istrinya namanya Elisabeth. Elisabeth mendapatkan pengwahyuan dari malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak. 6 bulan kemudian, maka malaikat Jibril pergi kepada Maria dan berkata, engkau akan melahirkan satu anak. 1 tahun kemudian, maka Yohanes Pembaptis dilahirkan dari dulu. 6 bulan kemudian Yesus dilahirkan oleh Maria. Pada waktu kedua orang sepupu ini, satu dilahir lebih dulu 6 bulan, satu dilahirkan belakang 6 bulan. Sesudah itu pada satu hari sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, maka Yesus ibunya pergi mencari akan Elisabeth. Saudara akan melihat satu lukisan di dalam museum. Waktu Elisabeth itu lagi hamil berat, hamil tua. Lalu Maria datang mengunjungi dia. Saya tidak kira semua penjelasan cukup untuk memberitahu di mana lukisannya itu. Dan pada waktu itu dia mengatakan satu kalimat, the mother of my Lord, come here. The baby within me is rejoicing in my womb. Elisabeth mengatakan satu kalimat, kunjungan daripada ibunya Tuhanku tiba ke sini, dan anak bayi di dalam rahimku lonjak-lonjak. Dia bersuka cita. Kalimat itu membuktikan Yohanes sudah dipenuhi Roh Kudus pada waktu dia belum lahir. Karena dia loncat-loncat di dalam. Saudara-saudara, semua laki-laki tidak usah tahu engkau tidak pernah menjadi ibu. Tapi semua ibu mengetahui, kadang-kadang ada bayimu yang berada di dalam rahimmu, dia loncat-loncat. Tapi tidak bisa diatur waktunya. Kapan dah tahu? Saya mengetahui ada seorang teman saya, istrinya hamil tua besar sekali, sampai dia taruh kopi di sini. Saudara-saudara, itu bukan dataran ya, tapi dia pegang sedikit. Mendadak, tuk-tuk-tuk, di dalamnya koyang, kopinya mulai utah. Saudara-saudara, nah itu membuktikan di dalam bayinya gerak. Elisabeth mengatakan, the mother of my Lord come here, and the baby in my womb
rejoicing and jumping inside. Ini membuktikan begitu senangnya Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang mengunjungi dia. Yesus yang lebih muda 6 bulan di dalam rahim daripada Maria. Begitu ketuk pintu masuk, bertemu, memberi salam kepada Elizabeth, langsung Yohanes Pembaptis itu berloncat-loncat. Di dalam museum ada beberapa gambar yang mengatakan 2 anak, yang satu ganteng, yang satu juga ganteng, yang satu lebih tua sedikit, yang satu lebih muda sedikit. Sebenarnya 2 orang itu, satu Yohanes, satu Yesus. Dan Yohanes selalu bersikap matanya melihat Yesus, dan dia menanti mau melayani Yesus, dan dia pegang satu salib yang kecil. Dan Yesus seolah-olah seperti seorang bayi yang main dengan domba. Saudara-saudari, Bu Guru ada satu lagi Bu Guru, 2 orang berada di situ. Orang seperti Yohanes Pembaptis, dia bersiap setiap saat untuk melayani Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Daniel adalah seorang pemuda yang ditawan, dibawa dan berada di istana dan disuruh studi karena Nebukadnezar sangat menghargai orang-orang yang pintar. Jikalau engkau orang yang pintar, lalu engkau dianiaya, saya pasti mempro engkau. Saya dari dulu paling benci guru yang goblok menganiaya murid yang pintar. Saudara-saudara, kalau murid yang pintar sekali dibawa guru yang goblok dianiaya, saya paling benci guru semacam demikian. Karena saya seumur hidup mengharapkan ada anak yang pintar yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh Tuhan, yang akan merubah nasib daripada dunia. Waktu orang seperti Daniel berada di Babylon, dia seorang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh kesucian. Orang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh kebenaran. Orang dipenuhi Roh Kudus bekerja tuntas, tertib dan sangat setia. Orang dipenuhi Roh Kudus, orang yang mempunyai bijaksana menangani segala sesuatu. Jikalau engkau kerjanya kacau balau, ngawur sekali, jika engkau kerjanya bodoh sekali, selalu salah, lalu engkau berkata karena saya dipenuhi Roh Kudus, saya akan mengatakan nyala engkau daripadaku. Saudara-saudara, seorang yang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh bijaksana. Seorang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh kesucian. Seorang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh kebenaran. Seorang dipenuhi Roh Kudus dipenuhi oleh hati yang setia dan bertanggung jawab kerjakan segala sesuatu. Kalimat ini engkau tidak dengar lagi di Indonesia. Karena begitu banyak orang-orang, khususnya pimpinan-pimpinan gereja karismatik, yang katanya mereka berbicara banyak tentang Roh Kudus, tapi mereka sama sekali tidak mengerti Roh Kudus dan telah menyelewengkan ajaran dari Alkitab, menipu banyak orang Kristen. Saudara-saudara, we are Christian. We are the children of God. We should know what is the written in the Bible, revealed by God, and we should obey the principle in the Bible. Saudara-saudara, Roh Kudus, Roh Suci. Roh Kudus, Roh Bijak. Roh Kudus, Roh Kebenaran. Roh Kudus, Roh yang memberikan manusia setia, rajin, tekun, dan bertanggung jawab. Ini 2 orang, baik Yusuf maupun Daniel, dua-dua mempunyai semua kualifikasi yang seperti apa yang kita katakan tadi menurut kitab suci. Sehingga saudara-saudara, apakah Roh Kudus di dalam perjanjian baru datang memenuhi orang Kristen, akhirnya menjadi orang Kristen ngawur kerjanya, tidak setia, dan akhirnya menjadi orang yang tidak berbijaksana, selalu bodoh-bodoh, kacau balau? Tidak. Roh Kudus di dalam perjanjian lama adalah Roh Kudus di dalam perjanjian baru. Roh Kudus perjanjian lama adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Roh Kudus perjanjian baru juga adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sama-sama adalah Allah bersifat ilahi, dan Allah itu Allah kebenaran, Allah bijaksana, Allah yang mengerjakan segala sesuatu dengan tertib dan penuh perasaan tanggung jawab. Roh ini menghinggap atau memenuhi siapa, orang ini mempunyai sifat yang sama. Saudara-saudara, Daniel pada waktu itu dia ditawan ke negara orang lain, dikasih makanan daging yang begitu bermutu, yang paling baik.
dimakan segala sesuatu yang paling mewah. Tetapi dia mengatakan, the Lord, I'm yours. I now is not living in my hometown, but in the Gentiles country. Saya tinggal di negara orang kafir. Saya akan membuktikan bahwa saya bersandar kepada engkau. Daniel tidak mau makan enak, pesta yang besar, daging yang paling mahal. Dia minta makan roti biasa sama air bersih saja. Saudara-saudara, dia adalah seseorang pemuda yang mau menyatakan, aku hidup bukan bersandarkan roti sahaja. Aku hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Maka dan antara orang kafir, dia memilih hidup yang sederhana, tapi hidup yang bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, sekarang di Indonesia sudah makin kaya. Banyak anak orang kaya maunya mewah-mewah saja. Saya kalau ditanya, Pak Tong, you sudah mau khotbah, makan apa? Saya jawabnya, sembarang. Bisa engkau mengambil makanan seperti orang biasa? Bisa. Kalau saya pergi selalu pilih makanan yang paling murah. Saya selalu naik kapal terbang, pilih tiket yang paling murah. Saya pergi ke mana, saya minta jangan mahal-mahal. Saudara-saudara, karena kita bukan hidup bersandarkan dunia, bersandarkan materi, bersandarkan makanan, bersandarkan kepada firman Tuhan. Saya waktu muda tidak mengerti makanan. Selalu makan nasi campur kuah, langsung telan pergi khotbah. Sehingga sini sakit, situ sakit, kurang gizi. Seluruh badan penuh penyakit. Sampai akhirnya baru saya mulai mengetahui daging itu membantu. Lalu apa keseimbangan antara daging dan sayur dan buah dan nasi. Akhirnya saya baru mulai memperbaiki tubuh saya. Saudara-saudara, seorang yang hidup yang semewah mungkin, tetapi pelayanan yang jelek, itu orang bukan hamba Tuhan yang baik. Seorang guru saya namanya Dr. Andrew G. Dia mengatakan makan kelas 1, pakai pakaian kelas 1, tidurnya di tempat kelas 1, khotbahnya kelas 3, pendeta yang jelek. Saya ikut-ikut makan kelas 1, tidur kelas 1, khotbah kelas 3, itu pendeta yang jelek. Lalu dia memputar balik, makannya paling sederhana, hidupnya paling sederhana, khotbahnya paling bagus, itu pendeta yang baik. Maka saya mulai berkata kepada Tuhan, jadikan saya bukan menikmati hidup yang paling mewah, bukan menerima makan yang paling baik, tapi saya mau berkhotbah yang paling baik. Setiap firman Tuhan melewati otakku, melewati mulutku, menjadi sumber kebenaran hidup yang mendiriskan tanah yang masih kering di dalam hati pendengarku. Setiap kalimat keluar dari mulutku boleh menggugah otak yang tertidur, jiwa yang sudah terantuk, dan bikin mereka gugah. Biar setiap kalimat keluar dari mulutku menjadi waker yang membangunkan orang yang tidur, menjadi secara pedang yang bermata dua untuk menghancurkan, menghabiskan semua rintangan iman, supaya orang-orang Kristen yang dengar khotbah saya boleh beriman yang baik kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya mengetahui saya harus doa apa, saya mengetahui saya harus menjadi manusia bagaimana. Saudara-saudara, sampai hari ini saya untuk sendiri hidup sederhana, tapi saya berani beli barang yang paling mahal untuk museum. Bukan untuk saya, untuk seluruh zaman, bukan untuk saya, untuk seluruh bangsa, bukan untuk saya. Dan setelah museum didirikan, ada orang Kristen yang memberikan persembahan, hanya 1-2 orang saja. Banyak orang kaya tidak pernah mau membantu. Saya seorang bikin semua jadi. Saudara-saudara, di museum ada arloji saya 200, yang ada emas, yang ada Rolex, yang ratusan juta. Itu bukan untuk saya. Saya pakai yang murah saja, yang baik taruh di situ. Tapi ada orang mempunyai arloji bagus-bagus. Saya bilang coba taruh satu. Enggak ada orang mau. Semua pakai sendiri. Yang mahal, yang baik. Dan yang jelek serahkan ke museum. Saya menerima arloji yang sudah 50 tahun yang tidak bagus. Dan mereka bilang taruh di museum. Sampai hari ini saya tidak mau taruh. Karena kurang mutu.
dan tidak layak taruh di situ. Sebenarnya saya boleh memberikan hidup yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang saya sendiri hidup dengan sederhana. Saudara-saudara, pada waktu Daniel minta makan roti biasa, minta makan air putih. Jangan kasih saya minuman yang keras, anggur-anggur yang mahal, minuman-minum yang begitu mewah. Itu biar orang lain, biar raja, biar menteri, biar orang kaya pakai. Saya makan yang paling tidak mahal ini. Nebukadnezar mengatakan, engkau akan menjadi kurus, engkau akan tidak menjadi sehat. Engkau mana bisa belajar baik kalau tidak makan baik? Alkitab mengatakan, terbukti Daniel sehat terus. Dan waktu diuji, dia nomor 1. Saudara-saudara, manusia bukan hidup bersandarkan roti saja. Hidup bersandarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Saya percaya Daniel ditawan oleh orang-orang kafir. Dia pergi meninggalkan negaranya dengan susah payah, dengan sedih sekali. Tapi dia tidak lupa di antara orang bangsa lain, tidak lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, tahu tidak? Engkau orang Kristen, engkau minoritas. Tahu tidak? Engkau berada di negara yang paling banyak orang yang bukan Kristen. Islam yang paling banyak penduduk ada di Indonesia. Dan saya berkata kepada saudara, jangan engkau mempermalukan nama Tuhan. Engkau harus mempunyai hidup yang suci, hidup yang benar, hidup yang penuh dengan kejujuran, hidup penuh dengan cinta kasih untuk merebut dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun engkau minoritas, engkau tidak hidup menjadi orang kerdil. Saudara-saudara, saat orang minoritas selalu memikirkan keuntungan untuk mayoritas, saat bangsa minoritas selalu berjuang untuk kefaedahan daripada mayoritas, saat itu engkau terlepas daripada kedudukan sebagai minoritas. When you are thinking and you are fighting for the goodness of the majority, even though you are minority, you becomes a majority. Engkau kalau berjuang untuk mayoritas, meskipun engkau minoritas, engkau tidak terkurung di dalam keadaan minoritas, engkau akan terterima oleh semua orang mayoritas. Saudara-saudara, banyak orang tidak senang akan Jokowi, banyak orang tidak senang akan Ahok. Bahkan mereka mengharapkan ini orang turun, karena orang dua ini, kejujuran dan keberanian dan keadilan ini mengganggu status quo dari banyak orang yang tidak sejajar dengan mereka. Tapi saya percaya, jika mereka berjuang untuk keadilan dan bukan untuk diri sendiri, maka mereka akan dicintai lebih banyak oleh lebih banyak manusia, sehingga mayoritas akan terima. Tidak usah takut engkau minoritas. Dengar kalimat di bawah ini. Waktu Kristen di dalam keadaan situasi mayoritas, itu selalu hancur dari dalam. Waktu orang Kristen berstatus minoritas, itu selalu mempunyai perjuangan yang luar biasa untuk merubah nasib kita sendiri. Saudara-saudara, saya tidak minta saya harus berada di tempat mayoritas, baru saya gengsi, saya sombong. Saya berkata, di mana saja saya berada, meskipun bagaimana minoritas, saya tidak takut. Karena saya ada seorang memikirkan faedah mayoritas, faedah dari seluruh bangsa. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Di mana kita berada, kita harus berani bersaksi bagi Tuhan. Inilah hidup daripada Daniel. Satu hari datanglah satu perintah dari pemerintah. Semua orang harus berbakti kepada dewa-dewa. Sehingga dia diancam, karena dia sekarang harus berlutut di hadapan patung yang dibikin oleh raja. Saudara-saudara sekalian, Daniel adalah seorang sabanari berdoa di pinggir jendela. Dia membuka jendela, melihat ke langit, dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Sekarang diberikan perintah berdoa kepada dewa-dewa orang Babilonia. Dan dia mengetahui mereka itu bukan Allah. Karena mereka bukan Allah, maka ketiga kawan Sadrak, Misak, Abednego dipaksa
engkau harus menyembah satu patung yang besar sekali yang didirikan oleh Nebukadnezar dengan seluruhnya pakai emas. Pada waktu ratusan ribu orang berlutut di hadapan patung emas itu, orang-orang tentara, orang-orang pemimpin daripada Babilonia melihat ada 3 pemuda tidak mau lutut, berdiri. Saudara, semua sudah berlutut. Beratus-ratus ribu orang melutut. Tapi ada 3 orang berdiri di sana. Dari jauh sudah kelihatan. Ini orang Israel. Ini orang Yahudi. Ini orang yang tidak taat kepada pemerintah. Dan kepada segala perintah daripada penguasa. Maka mereka mendekati dia. Lalu ditangkap dia. Sesudah Saktra, Misak dan Abednego, 3 orang ditangkap. Dan mereka dibawa kepada Raja Nebukadnezar. Perintahmu tidak diikuti oleh 3 orang bangsa yang lain. Nama mereka adalah Sadrak, Misak, Abednego. Saudara-saudara, pada waktu pemerintah yang mempunyai kuasa yang mutlak dilawan oleh orang bangsa yang lain, gengsi mereka tidak mengizinkan mereka ditoleransi. Maka dikatakan, hukumlah orang 3 ini dan taruh dia di dalam dapur api. Saudara-saudara, orang yang membenci dia, orang yang tidak menyetujui mereka tidak mau berdoa di hadapan patung daripada emas yang dibikin oleh Nebukadnezar, mereka menghasut, mereka melaporkan sesuatu untuk mencelakakan ke-3 orang ini. Dan ke-3 orang ini akhirnya mereka tetap setia kepada Tuhan, tidak mau berpatuh kepada berhala ini. Engkau tidak mau lutut? Tidak. Kalau begini, saya lemparkan engkau ke dalam dapur api. Saudara-saudara, perhatikan kalimat di bawah ini. Alkitab mengatakan, dapur itu diberikan api 7 kali lebih banyak daripada biasanya. Sehingga api itu akan membuat dapur api itu begitu hangat, sehingga begitu panas. Lalu 3 orang dilempar ke dalam dapur api itu. Saudara-saudara, tetapi pada waktu 3 orang dilempar ke dalam dapur api, pasti di dalam waktu yang singkat mereka mati, mereka pasti dibunuh. Tapi Alkitab mengatakan, waktu Nebukadnezar datang melihat ke dalam dapur api, sebelum itu kalimat yang keluar dari 3 mulut ini mengatakan, meskipun engkau melemparkan kami ke dalam dapur api, meskipun demikian, kami percaya Tuhanku akan menolong aku. Jikalau tidak, kami pun tidak akan menyembah kepada patungmu. If it is yes, or it is no, no matter yes or no, we are not going to submit to you. We are not going to bow down our body before the idols. Bagaimanakah kalau Tuhan menolong? Syukur. Bagaimana kalau Tuhan tidak tolong? Tetap tidak. Pokoknya tidak, yaitu tidak. Tidak berkompromi. Saudara-saudara, begitu banyak pemuda-pemudi kompromi. Karena kita kan manusia, kita kan lemah. Tuhan tahu juga saya lemah. Tuhan pasti mengampuni saya. Saudara-saudara, di dalam dunia ini sangat memerlukan pemimpin-pemimpin. Meskipun minoritas, mempunyai prinsip yang teguh, mempunyai prinsip yang tidak mau berubah. Saudara-saudara sekalian, itu sebab kita bersyukur kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego, 3 orang dijadikan di dalam Alkitab teladan untuk semua pemuda setiap zaman, sehingga mereka berdiri. If you want to put us into the fire, we will never obey you. Even my God does not come to help me, I still do not submit to you. Jikalau Tuhan mau menolong, kami bersyukur. Jikalau Tuhan tidak menolong, kami tetap tidak akan patuh kepada idola itu. Kami tidak akan bersembah sujud kepada patung itu. Itu sebab waktu semua berlutut, semua menyembah, 3 orang itu masih berdiri di sana. Saudara-saudara, maka mereka mengambil ke 3 orang, dilempar ke dalam dapur api
yang apinya 7 kali lebih hangat, lebih panas daripada biasa. Lalu pada waktu seorang namanya Nebukadnezar, raja yang mencintai ketiga orang ini. Saya tidak tahu mengapa hari itu Daniel tidak ada. Mungkin Daniel sedang pergi menjalankan tugas sebagai duta besar atau sebagai menteri yang harus urus hal yang dikerjakan di luar negeri. Sehingga ketiga orang dilempar ke dalam. Lalu pada waktu Nebukadnezar datang di tempat itu, dia berteriak dengan satu kalimat, Sadrah, Mesak, Abednego, apakah Tuhanmu menolong engkau? Dia adalah seorang yang berkuasa paling besar, tapi saat ini dia tidak bisa lagi menolong orang yang dia mau tolong. Sama seperti Pilatus, mengetahui Yesus tidak berdosa, tapi dia tidak berhak untuk menghentikan Yesus harus dipaku di atas salib. Di sini keterbatasan dari kuasa politik dinyatakan, keterbatasan daripada kemampuan manusia dinyatakan. Jangan sombong. Pada waktu engkau bagaimana berkuasa menjadi orang yang penting dalam pemerintahan, saat kesulitan tiba, engkau akan dibelenggu oleh dirimu sendiri. Saudara-saudara, lalu dia lihat ke dalam. Alkitab mengatakan, Nebukadnezar melihat bukan saja 3 orang berjalan-jalan di dalam dapur api. Kelihatan ada orang keempat di dalam. Dan orang itu seperti anak Allah. Saya sangat kagum membaca kitab suci seperti ini. Karena dari kecil saya rasa inilah satu buktinya Tuhan menyertai orang. Menyertai orang yang setia. Menyertai orang yang sungguh-sungguh mencintai dia. Waktu manusia mengalami kesulitan. The day when you meet with all tribulation, sufferings, and all the bitterness of your life, you can do nothing. At that time, God is with you. Allah beserta dengan Sadrah, Mesak, Abednego. 3 orang berjalan di tengah-tengah. Ada 1 orang jalan pakai baju putih yang berada mendampingi 3 orang itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan justru tidak melepaskan engkau daripada kesulitan. Tidak melepaskan engkau daripada segala penderitaan. Membiarkan engkau masuk dulu. Sudah masuk, lalu Tuhan ikut masuk. Inilah cara Tuhan. Cara Tuhan berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Oh, lepaskan aku dari kesulitan. Tuhan bilang, no. I will put you in the tribulation. I put you in the sufferings. And at that time I will standing before you, besides you, and I will be with you. Mazmur 23 mengatakan, aku tidak takut. Meskipun aku berjalan di dalam lowongan daripada lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut. Karena engkau menyertai aku, tongkatmu, gadamu menghibur aku. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan tidak melepaskan engkau dari kesulitan. Kadang-kadang Tuhan membiarkan engkau mengalami kesulitan, penderitaan, kematian, lowongan daripada bayang-bayang maut. Tapi pada saat itu Tuhan berkata, be peaceful, because I am with you. I stand beside you. I comfort you. I'm your defender. I'm your God. I'm your shepherd. Tuhan gembalaku, meskipun aku harus melewati lowongan daripada lembah bayang-bayang maut, aku tidak merasa takut, karena engkau menyertai aku. Engkau memberikan penghiburan kepadaku dengan gadamu, dengan tongkatmu. Saudara-saudara, lalu Nebukadnezar melihat 3 orang ini tidak mati, tidak terbakar. Bahkan ada orang yang pakai baju putih berada bersama-sama dengan mereka. Buka dapur api. Sadrah, Mesak, Abednego keluar. Mereka keluar. Waktu mereka keluar, saya heran, satu kalimat muncul. Nebukadnezar tidak mencium dari pakaian mereka ada bau angus. Bau angus pun tidak ada. Seolah-olah mereka tidak pernah masuk ke dalam kesulitan itu. Seolah-olah mereka tidak menembusi akan api yang menghanguskan mereka.
Saudara-saudara, jikalau sesuatu barang sudah lewat api, lalu keluar lagi, baunya itu lain sekali. Saya sangat mengeres pada waktu seorang yang menjadi pemadam kebakaran di Taiwan bersaksi kepada saya. Dia mengatakan satu kali satu pabrik roboh, terbakar, dan berapa orang di dalam. Maka mereka khusus masuk ke dalam api, pergi menolong orang. Waktu dia pergi menolong orang, mereka pakai hidung untuk mengetahui ada orang mati tidak. Saya tanya, bagaimana engkau bisa tahu? Gampang, kalau ada tempat wangi sekali, itu ada orang mati di situ. Saudara-saudara, seperti sate, sesudah dibakar, ada bau satenya. Seperti babi panggang, setelah dipanggang, ada bau enak sekali begitu. Nah, di sini ada orang, dilihat sudah mati di situ. Kulitnya sudah menjadi coklat, tapi baunya masih baru, seperti babi panggang di situ. Saudara-saudara, waktu Nebukadnezar panggil, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Sudah keluar. Alkitab mengatakan, di dalam diri mereka tidak ada bau panggang sama sekali. Waktu saya masih umur kira-kira 26, saya dengar Dr. Andrew G. mengkhotbahkan bagian ini. Dia mengatakan satu kalimat. Inilah berarti orang yang dianiaya bagi Tuhan. Jangan memberikan bau penganiayaan untuk menarik orang perhatikan kamu. Saya kaget. Apa artinya? Begitu banyak orang Kristen. Sedikit sengsara sudah bau sengsara. Sedikit penderitaan, cerita penderitaan. Andrew G. berkata, the three people here, they do not show any persecution, any suffering, any bitterness in their life, just like normal. Saudara-saudara, bisakah orang Kristen yang mengalami penganiayaan, tapi tidak menyatakan penganiayaan? Mengalami penderitaan, tidak mengatakan penderitaan. Kalau bersaksi, jangan suka menyaksikan berapa susahnya engkau, berapa sedihnya engkau. Just nothing. As if never happened anything in your life. Seperti tidak pernah engkau mengalami kesulitan apapun. Ada lewat api, tidak ada bau angus api. Ada melewati penganiayaan, tapi tidak menyarankan penganiayaan. Dari mulutmu jangan terus bersaksi engkau bagaimana susah, bagaimana menyerahkan diri, bagaimana menderita, bagaimana diuji oleh Tuhan. Itu semua engkau lewat dengan sukacita. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan dimuliakan. Pada waktu engkau menjadi orang Kristen yang bersandar kepada Dia, bukan bersandar kepada uang, bukan bersandar kepada makanan, bukan bersandar kepada roti, bersandar kepada setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Bukan saja demikian, Tuhan menyertai engkau. Engkau menikmati penyertaan Tuhan di dalam penderitaanmu, dan engkau tidak suka, tidak perlu membicarakan berapa penderitaan yang sudah kau terima. Tuhan berkenan pemudi seperti ini. Bukan saja demikian, satu hari terjadinya jalannya waktu Daniel sendiri dia dihasut dan dilempar ke dalam lubang singa. Saudara-saudara, di dalam museum ada satu lukisan yang digambar oleh Peter Paul Rubens, dan dia sengaja memakai singa-singa yang jenisnya lain sekali, mukanya sangat galak sekali. Ada orang mengatakan Rubens seorang Belgia, dia tidak pernah melihat singa asli karena dia tinggal di Eropa dan dia tidak mengetahui apa itu mukanya singa, maka gambarnya tidak cocok sekali. Tetapi saya membaca satu makalah mengatakan benar, di Afrika ada sejenis singa seperti apa yang digambar oleh Ruben di situ. Itu galak luar biasa. Saudara-saudara, engkau Daniel tidak mau berbakti, tidak menyembah kepada patung yang kudirikan. Sekarang aku membawa engkau masuk ke dalam lubang singa. Saudara-saudara, pada waktu orang lain dilemparkan lubang singa, singa yang lapar itu membau akan baunya daging manusia, langsung terkam, langsung tangkap orang itu, langsung dimakan sebelum
tibanya di tempat itu. Ini Alkitab mengatakan. Tapi waktu Daniel diturunkan ke dalam lubang singa, singa diam-diam. Diam-diam. Tidak datang kepada dia. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ya? Kenapa singa kok tidak mengganggu Daniel? Saya pernah khotbah di Manila. Pendeta-pendeta dengar khotbah saya. Saya berkata, hei pendeta, tahu tidak kenapa singa tidak makan, tidak gigit, tidak terkam kepada Daniel? Mereka semua geleng kepala, tidak tahu gimana jawab. Saya kasih tahu, karena muka Daniel, muka singa. Maka waktu dia turun di situ, singa bilang, Sami mawon. Foto be aku sudah, maka tidak terkam dia. Sekarang kenapa banyak orang berani melawan Kristen, membunuh orang Kristen, berani menganiaya orang Kristen? Salah satu sebab engkau tidak cukup galak. Engkau tidak mempunyai muka singa. Saudara-saudara, saya tidak berarti engkau harus menjadi seperti singa lawan sama mereka. Tapi pada waktu engkau mempunyai sesuatu pengertian, saya adalah hamba Tuhan. Engkau harus mempunyai suatu pengertian. Engkau mempunyai martabat. Engkau mempunyai sesuatu wibawa sendiri. Sehingga engkau tidak boleh gampang sembarang dipermainkan oleh orang. Pada waktu saya umur 7, saya dengar guru saya membicarakan suatu hal yang pernah sungguh-sungguh terjadi. Saya tercengang. Lalu saya terus memperhatikan. Dia mengatakan seorang pendeta dari kota Xiamen pergi ke tempat Changzhou. Waktu dia lewat satu padang belantara, di mana banyak rumput-rumput dan banyak tempat yang kosong. Waktu dia lewat dari sini, baru putar badannya. Begitu lewat, melihat seekor macan di situ. Jika engkau mau pergi khotbah, ketemunya macan bagaimana? Engkau berkata, puji Tuhan, saya boleh ketemu macan begitu. Saudara-saudara, banyak orang begitu ketemu macan akan gemetar, lalu jatuh pingsan. Saya sudah bangun, sudah di surga. Saudara-saudara. Tapi pendeta ini pada waktu dia begitu lewat jalan itu bertikungan, baru belok melihat macan di situ. Dan pada waktu itu dia sadar dia hamba Tuhan. Dia sadar dia manusia. Dia berkata, hei macan! Matanya yang kaget. Demi nama Tuhan, saya sekarang perintahkan engkau pergi, jangan menghalangi pekerjaan Tuhan. Saya mau pergi mengabari Injil. Mata wow, terus pelan-pelan pergi. Matanya pergi, lalu dia jalan terus. Sudah jalan 50 meter. Tadi itu macan loh. Macan loh. Oh, dia mengemeter. Sudah kemudian lari cepat dan dia tidak dimakan oleh macan. Saudara-saudara, waktu saya umur 7, saya mendengar kalimat ini. Saya ini hamba Tuhan. Tahukah engkau? Saya mau mengabar Injil. Saya perintahkan engkau pergi. Akhirnya macan pergi. Engkau percaya ini mungkin tidak? Saya 100% percaya ini mungkin. When you realize you are a man, you must not be afraid of everything. Jikalau engkau sadar engkau manusia dengan kesadaran yang penuh, engkau tidak boleh takut kepada siapapun. Saudara-saudara, Stephen Tong berjanji di hadapan Tuhan menjadi orang yang berani. Saya bukan berani bertarung dengan manusia. Kalau engkau mau injak-injak saya mungkin membiarkan engkau injak. Engkau mau melawan saya mungkin membiarkan engkau melawan. Tapi saya mengetahui saya adalah milik Tuhan. Dan saya adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan. Setelah engkau injak, kakimu yang bengkak, bukan saya yang sakit. Setelah engkau menganiaya saya, engkau yang cilaka, saya akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, mengapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Karena muka dia seperti singa. Sehingga singa melihat kita sama-sama, tidak usah saling menggigit saja. Biar engkau hidup saja. Dia berada di situ berhari-hari. Akhirnya Nebukadnezar mengatakan, Daniel, engkau masih hidupkah? Daniel mengatakan, Tuhan menyertai aku. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, zaman ini memerlukan hamba-hamba Tuhan yang berkuasa, yang berani, yang berjuang,
yang tidak takut kesulitan dan tidak takut setan, tidak takut singa. Karena orang demikian akan diberkati oleh Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 35, jangan kehilangan hati yang berani. Terjemahan Indonesia, jangan kehilangan imanmu. Di dalam bahasa Mandarin, 你不可丢弃勇敢的心，存这样的心的人必得大赏赐。Do not forsake and do not lose your heart of courage. Because this kind of man will be rewarded richly by God. Allah akan membalas, Allah akan memberikan pahala besar kepada orang yang berani. Saudara-saudara, kekristenan bertanda keberanian. Pada waktu abad pertama, lebih dari ratusan ribu orang Kristen dipenggal kepala, disalibkan, dibuang, dibunuh, dipenjarakan oleh orang-orang kerajaan Romawi. Tetapi mereka tak pernah takluk, tak pernah menyerah, tak pernah kompromi, karena mereka mengetahui mereka adalah anak Allah yang harus berani. Orang Kristen di Indonesia, di mana keberanianmu? Sungguh-sungguh engkau bersiap untuk mati bagi Tuhan? Sungguh-sungguh engkau berjuang dengan dosa? Saudara-saudara, jikalau engkau hidup suci, engkau suci seperti Yusuf yang berkata, bolehkah aku melakukan dosa yang begitu besar dan bersalah kepada Allahku? Should I commit this great sin against my God? Jika engkau hidup suci seperti Daniel, seperti Yusuf, saya percaya you akan menjadi berani. Jika engkau tidak bersandar kepada dunia, bukan bersandar kepada makanan, hanya bersandar kepada Allah, seperti Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego, saya percaya you akan menjadi berani. Saudara-saudara sekalian, di dalam hidup saya tahu saya tidak punya uang banyak, saya tidak mempunyai bakat banyak, saya tidak mempunyai kuasa banyak, saya tidak ada dasar backing politik, keuangan, bank, presiden, pemerintah, atau apapun. Bahkan saya adalah orang yang tidak pernah sekolah di luar negeri. I'm such a simple man. Begitu sederhana. Saya seorang begitu sederhana. Tapi pada waktu tugas sudah diberikan kepada saya memberanikan diri menjalankan semua mandat menurut anugerah yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, keberanian itu bukan keberanian sembarangan, keberanian yang bertanggung jawab, keberanian yang mau belajar mati-matian, keberanian yang autodidak. Saya telah melakukan begitu banyak hal yang menjadi contoh Anda, saudara-saudara. Gedung musik terbaik, terbesar pertama di Indonesia bukan didirikan oleh pemerintah, didirikan oleh seorang pendeta. Saudara-saudara, gereja yang terbesar yang mendapat izin di Indonesia bukan didirikan oleh orang paling kaya, didirikan oleh seorang yang dari umur 3 menjadi yatim piatu. Ini semua membuktikan my God is the true God, my God is the powerful God, my God is mighty God, my God is the living God. Tuhan saya itu hidup, Tuhan saya itu sungguh-sungguh, Tuhan saya itu berkuasa, Tuhan saya itu mulia, dan Dia telah menyatakan penyertaannya. Jikalau engkau menjadi orang Kristen yang berani, dan beraninya bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada dirimu, engkau juga akan menjadi manusia yang diberkati oleh Tuhan. Jikalau semua pemuda-pemudi di dalam kini ini bangun, semua dibangkitkan oleh Tuhan, semua berani melawan setan, melawan dosa, dan hidup dalam kesucian, memuliakan Tuhan, Indonesia pasti akan menjadi negara yang banyak diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dahulu Amerika menjadi negara standar, menjadi negara Kristen yang menjadi contoh seluruh dunia. Saya sekarang berkata, tidak lagi. Mereka telah menyetujui pernikahan homoseks, melegalisirkan akan pernikahan same sex. Ini sesuatu hal yang tidak memperkenan Tuhan Allah, dan Tuhan akan mengalihkan mahkotanya kepada yang lain, mengalihkan kaki Dia kepada negara yang lain. Saya berkata kepada saudara,
salah satu tempat yang dipilih oleh Tuhan untuk mengambil sesuatu tugas yang penting, meneruskan kemuliaan sebagai saksi-saksi Tuhan Allah adalah Indonesia. Saudara-saudara, jangan kira negara Kristen akan terus-menerus menjadi negara Kristen. Jangan kira negara agama lain akan terus menjadi negara agama lain. Indonesia pun dulunya bukan agama Kristen. Indonesia pernah agama Buddha, pernah agama Hindu, pernah agama Islam. Mungkin tidak satu hari Tuhan memberkati sehingga iman kekristenan bertumbuh dan Indonesia dipakai Tuhan menjadi wakil negara Kristen di seluruh dunia. Mungkin saja. Saudara-saudara, berdoalah supaya Tuhan memberkati. Kita mencintai bangsa Indonesia. Kita mengharapkan Tuhan bekerja lebih besar di Indonesia. Mulai dari siapa? Dari engkau, dari saya, dari setiap orang yang mematukan diri, dari setiap orang yang hidup suci, setiap orang yang mencari kerajaan Allah. Carilah terlebih dahulu kerajaan dan kebenaran Allah, maka Tuhan akan memberikan tambahan kepada segala sesuatu yang kau perlukan. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini saja. Kiranya Tuhan membangkitkan Yusuf yang modern, membangkitkan Daniel yang modern, membangkitkan kita orang-orang yang sederhana menjadi laskar, menjadi pahlawan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Mari kita semua berdiri dan kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudara sekalian, mari kita tenang sejenak. Mari kita menyerahkan hidup. Mari kita berpatuh kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, mentaklukkan diri kepada kebenaran, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mentaati firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami yang begitu lemah, yang begitu bodoh, yang begitu tidak layak, sehingga kami boleh diperkenan oleh Engkau menjadi manusia pemuda-pemudi yang suci, yang adil, yang penuh dengan kemurahan dan kebajikan Tuhan, hidup menjadi penolong orang lain. Berkati kami, robalah kami, pakailah kami menjadi hamba-hamba-Mu demi kemuliaan-Mu sendiri. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang berkata, Tuhan beri kekuatan kepada saya menjadi orang dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi oleh kesucian, dipenuhi oleh kebenaran, dipenuhi oleh kerendahan hati, dipenuhi oleh sesuatu roh, jiwa dan semangat yang mematukan diri kepada Tuhan. Beri aku keberanian untuk berjuang bagi kebenaran Tuhan. Ada orang demikian berkata, saya mau Tuhan, tolong saya. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara, lalu turunkan tanganmu. Tuhan memberkati kita masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Saya serahkan kembali kepada panitia dan saya segera akan mengasuh. Mari kita menyanyi lagu